sudah siapkan, kenakan pakaian terbaik yang terindah. Ya, bukan yang mahal, ya, bukan yang macam-macam lah sifat-sifat keduniaan yang melekat, tapi yang dimaksudkan adalah menunjukkan kesungguhan kita, cari yang terbaik. Ya, terbaik sesuai ketentuan syariat ya. Ingat, sesuai ketentuan syariat. Syariat mintanya seperti apa? Ya. Ya, kok bisa menghadap kepada manusia yang belum tentu mengabulkan hajat walaupun telah berdandan, persiapan begitu tinggi. Sekarang kepada yang telah menunggu Anda dan memberikan waktu Anda untuk menghadap, sehari itu bisa 5 kali yang pokok itu kan diwajibkan harus menghadap supaya dikasih solusi. Selebihnya bebas. Pastikan kondisi saat akan menunaikan sholat itu secara fisik. Satu, kita menyiapkan dengan sempurna dengan memberikan sokongan atau pendukung-pendukung penyiapan yang menunjukkan kesungguhan kita ketika menghadap Allah dalam sholat. Baik, langsung saja. Quran surah ke-7, di kondisi pertamanya. Pastikan ini terjadi ya. Quran surah 7, ayat 31. Ya bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada ayatnya? Hei anak cucu Adam, Allah langsung menyampaikan, kenakan perangkat terbaikmu. Bahkan kalau mau diartikan terindah, gitu kan, yang terbaik, yang terindahmu. Ada khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, mungkin kalau baca terjemahan di setiap masjid. Tapi kalau kita mau mengambil tafsirnya, ya setidaknya maknanya mengarah ketika seruan di setiap masjid itu sudah mulai terdengar. Panggilan-panggilan dari masjid itu sudah mulai sampai. Ya, panggilan-panggilan dari masjid itu kan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, puncaknya qomat. Kadang-kadang kan qomat juga terdengar. Pakai mic juga, ada yang suaranya kencang sampai terdengar. Ya kan? Nah, kalau sudah mendengar isyarat-isyarat itu, Anda sudah siapkan, kenakan pakaian terbaik yang terindah. Ya, bukan yang mahal, ya, bukan yang macam-macam lah sifat-sifat keduniaan yang melekat, tapi yang dimaksudkan adalah menunjukkan kesungguhan kita, cari yang terbaik. Ya, terbaik sesuai ketentuan syariat ya. Ingat, sesuai ketentuan syariat. Syariat mintanya seperti apa? Ya, jangan Anda mau sholat misalnya pakai kebaya yang apa namanya, yang belum tentu keadaan kebayanya nggak sesuai dengan keperluan-keperluan dalam sholat. Ya, bukan diartikan nggak boleh, tapi kesesuaian. Silahkan bentuk kebaya yang seperti abaya misalnya kalau mau, yang bisa dipakai dalam sholat yang baik, tapi tidak ada unsur tabarruj juga, ya, berlebih-lebihan. Di Indonesia, alhamdulillah sudah ada mukena dan sebagainya. Makanya orang Arab, itu ada berapa fase atau berapa lama yang Allah izinkan berada di negara-negara Arab itu rata-rata kagum dengan orang Indonesia itu. Ya, Indonesia, Malaysia kan tidak jauh berbeda itu culture-nya itu kan. Jadi kalau datang tuh sudah pakai mukena, jadi kelihatannya putih semua. Gitu, Masya Allah gitu. Kelihatan bagus. Saya kalau ketemu orang Arab tuh Indonesia selalu kesannya kalau sedang sholat ya ibadah tuh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena semua kelihatan gitu. Nah ini penampilan itu juga memberikan kesan pada kesungguhan dan kekhusyuan. Ya, jadi dari awal kita yang laki-laki, saya, Anda, kita yang laki-laki siapkan pakaian terbaiknya. Ya, dan ini sudah normal, secara logika pun dipahami. Anda diundang oleh pimpinan dan mengenakan pakaian terbaik. Sekarang diundang oleh yang maha menguasai segala hal. Ya, raja di raja, dari segalanya, Malik Yaumiddin, jangankan alam semesta, semua sampai kehidupan berlangsung, berakhir, kembali lagi, suasana akhirat, Allah yang menguasainya. Maka mengenakan perangkat terbaik, pakaian, mengenakan perangkat-perangkat yang menunjukkan, mensupport pada kebaikan dan kesungguhan itu pengantar awal pada kekhusyuan. Ya, kalau tidak percaya silahkan saja rasakan. Ada aura yang berbeda gitu kan. Ya, ada rasa yang tidak sama ketika sholat hanya menggunakan perangkat-perangkat sekadarnya. Taruhlah ada yang menggunakan kaos saja, hanya sekedar yang penting nutup aurat gitu kan. Itu udah kelihatan kalau sudah ada kata-kata begitu, pakai rasanya lain kok saat dipakai sholat itu. Ya, atau Anda mengenakan mukena misalnya yang ya taruhlah sudah tidak dicuci berapa lama waktu dan sebagainya, walaupun tidak terlihat ada najis dan seterusnya, tapi ketika digunakan beda kan kalau mengenakan pakaian yang bersih, yang rapih, laki-laki gunakan wangian yang sewajarnya dan seterusnya, itu rasanya beda, sensasinya tidak sama. Nah, itu pengantar kepada kekhusyuan. Ya, makanya semakin tinggi kualitas sholat yang ditunaikan, seperti Jumat misalnya, itu kan beda tuh. Ya, perintah-perintah yang mengiringinya. Bahkan Nabi katakan mandi dulu, kan seperti mandinya engkau janabah,
pakai kemudian pakaian terbaik, pakai wewangian. Lain, ambil saf pertama, keadaannya akan nikmat gitu. Beda dengan nunggu-nunggu khatib naik ke atas mimbar, dengan terpaksa jalan berkeringat, pakaian masih melekat, dengan pakai kaos dan macam-macam. Suasana khutbahnya juga terasanya beda. Penerimaannya tuh iya aja, iya tuh ngangguk gini sambil matanya merem, iya aja, ya. Tapi tidak merasakan kenikmatan khusyuk dan sebagainya. Ya, tahu-tahu udah mau qomat berdiri kan, dan tidak siap sholatnya udah mulai kesemutan gitu. Nah ini gambaran yang saya tampilkan satu, sikap fisik untuk penyiapannya itu ini. Pertama ini, kenakan pakaian perangkat terbaik, menunjukkan kesungguhan, ya. Dan yang kedua, ini. Menyiapkan kondisi keadaan tubuh kita secara paripurna dalam menghadap kiblat itu. Ya sudah, artinya kalau sudah iqamah, Allahu Akbar, ya sudah tadi, wudhu sudah selesai, pakaian sudah baik, ya sudah sikap sempurna. Sikap sempurna itu bukan kaku, bukan begini saja, tidak. Maksudnya sudah, tepikan yang lain-lain. Ngobrol sudah tidak ada lagi kanan kiri. Handphone sudah mati gitu kan. Udah nggak dibawa dalam sholat. Udah nggak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, mengondisikan keadaan fisik kita sepenuhnya, ya bersiap untuk sholat saja. Itu yang dimaksudkan dengan fawalli wajhaka. Ini kan keadaan diri kita sepenuhnya, hadapkan sepenuhnya. Makanya ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu kita mengucapkan nanti, ya, imma kita membangun kehusyuan lewat penyesalan diri kita yang pernah berbuat maksiat, dan membangun ketaatan, meminta ampunan pada dosa-dosa yang dikerjakan dengan mengatakan misalnya Allahumma ba'id, atau kita membangun komitmen sepenuhnya mengarahkan pada suasana kehusyuannya dengan mengatakan wajjahtu. Artinya kalau itu udah komitmen betul-betul. Ya, maka kedua itu kondisi fisik ini yang sepenuhnya bersiap untuk menunaikan ibadah sholat yang sempurna dilakukan mengarah ke kiblat. Ya, sudah tidak ada obrolan, ya, sudah tidak ada diskusi dengan yang lain, udah nggak ada colek-colekan, dan sebagainya. Apalagi urusan dunia udah tepikan. Ya, jangan sudah iqamat Allahu Akbar, masih ngobrol juga. Yang dirapat masih dibawa juga. Ya, dan nggak usah diskusi masalah imam. Siapa imamnya nih? Tahu panjang nggak ya? Nah, udah fokus aja. Nah, ini sikap sempurna yang diiringi dengan pendukung-pendukung yang ada dari pakaian, dari macam-macam, dan sudah siap. Ini, nanti rasakan sendiri. Begitu iqamat dilakukan, Anda membangun sikap ini, sudah nggak peduli dengan lingkungan sekitaran, ngobrol macam-macam, tepikan, ngadep aja. Ya, udah khusyuk, ya, khusyuk, menghadap sepenuhnya, tenang. Ya, ini gambarannya, secara fisikal. Satu, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pikiran. Pikiran itu kan perannya akal. Akal itu mengikat segala hal yang disambungkan oleh indera kita sebagai data awal yang menghadirkan satu informasi. Misalnya indera untuk melihat mata kita. Ini apa yang dilihat? Nah, ini yang masuk pada akal kita. Ya, ini yang menyebabkan saat secara fisikal itu nggak usah tengok kanan, tengok kiri dan sebagainya, supaya nanti akal kita nggak menyerap berbagai hal yang dipandang oleh mata itu. Lihat si fulan terbayang ini itu masuk, jadi memori awal. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh setan nantinya. Ya, setan itu kan saya pernah katakan di dalam sholat itu ada setan khusus yang bertugas, namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab gitu kan, sama tulisan hurufnya, cuma harakatnya ada yang membaca khinzib, ada yang membaca khanzab. Dan peran dia, Nabi pernah sampaikan, ketika bertakbir Anda, kita bertakbir, itu dia sudah memulai tugasnya. Fayaqulu syaitanu udhkur kadza. Maka dia mulai mengatakan, ya, mulai dia memberikan satu isyarat, kemana? Ke sini nih, ke pikirannya dulu. Nah, sebelum ke hatinya, supaya goyah. Ya, ke sini. Udhkur kadza. Ingat ini, ingat itu. Mengingat itu kan di sini ada perannya nih. Ya, supaya nanti tembus ke dalam hatinya, ke sudurnya. Wah, itu dahsyat itu. Biasanya kan menggoda lewat sudur. Tapi kalau dalam sholat, kefikiran dulu. Makanya banyak pikiran-pikiran yang kadang-kadang jauh melewati batas-batas atau ruang-ruang dalam batasan sholat.
Ya, bahkan melewati ruang masjid. Ya kan, takbirnya ada di masjid, tapi pikirannya sampai ke kantor. Ya kan, takbirnya di tanah suci, udah nyampe Masjidil Haram tau, tapi pikirannya malah masih di tanah kusir. Ada yang di Tanah Abang, tuh kan, macam-macam tuh. Ya, belum nyampe. Nah ini dia kondisinya. Di sini persoalannya ini. Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Sehingga nanti dari situ, kan masih ingat gak apa yang pernah saya sampaikan tuh, urutan-urutan informasi itu kan dari data menjadi informasi, menjadi pengetahuan, ilmu. Nah, jadi ilmu itu ketika sampai kolbu dan sifat keluarnya nanti instruksi. Nah, jadi kalau dari data awalnya sudah mengacaukan apa yang ada harusnya dalam pikiran, sampai ke kolbunya jadi tidak maksimal, tidak tersapi. Aja instruksi yang dibangun dari kolbu itu nggak nyambung tuh ke pikirannya. Itu yang menjadikan konslet. Ya, saat peristiwa sholat terjadi itu ada konslet terjadi sehingga gerakan antara pikiran dengan kolbu dan bahkan ke fisik itu nggak nyambung. Ya, bahasa paling singkatnya contohnya lupa rokaat. Itu gambaran cepatnya itu. Sampai lupa. Nabi mengatakan hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang dikerjakan. Nah, sumbernya dari sini awalnya. Maka apa yang harus dilakukan oleh pikiran itu? Nah, ini solusinya di Quran. Surah ke-29 ayat 45 di pembukanya. Udah ya? Yang ini Quran surah 7 ayat 31, yang sempurna hadap kiblatnya saya turunkan saja Quran surah kedua ayat 144. Ya, ini untuk paling gampangnya aja. Sudah? Yang ini langsung ke sini lagi Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Lihat di pembuka awalnya. Utlu. Itu kata kuncinya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Ini. Dimulai sebelum sholat. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Turunan kata tilawah. Sebelum dimulai sholat, Allah memberikan petunjuk tegas kepada kita. Utlu, kata perintah. Tilawah masih ingat? Saya pernah sampaikan maknanya. Baca, pahami. Lalu amalkan apa yang dipahami itu. Baca, pelajari. Pahami. Nah, semua hal terkait sholat idealnya untuk mengondisikan pikiran kita itu baik dan bisa mengiringi keadaan sholat sehingga bisa mensupport pada kehusuan. Idealnya kita mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Sebelum sholat dikerjakan, idealnya kita mempelajari dulu. Kalau sekedar untuk menggugurkan formalitas kewajiban yang melekat dan mengantarkan pada tingkatan khusyuk yang paling rendah, yaitu sekedar sholat ditunaikan, tuntas, selesai, nggak ada masalah, babnya bukan ini. Tapi kalau motivasi kita ingin mendapatkan feedback ini, mempercepat terkabul doa, kemudian tadi ya yang pernah disampaikan manfaat-manfaat, merubah perilaku jadi lebih baik, menghadirkan ketenangan, ini mutlak diperlukan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah kita mempelajari dulu, memahami. Dari mulai takbir, bacaan yang diucapkan Allahu Akbar, pikiran harus paham, harus mengerti itu. Ya, nanti fungsinya apa? Akan mengiringi kegiatan fisik. Jadi begitu fisik itu mengatakan Allahu Akbar, lisan mengatakan Allahu Akbar, pikiran mengiringi dengan menerjemahkan. Sehingga ikut di pemaknaan itu. Allahu Akbar, pikirannya langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Ketika pikiran menerjemahkan, konektivitas ini akan ke hati, nyambung ke rohnya. Roh ada di kalbu, roh merasakan. Ya, roh yang meresapi. Jadi kalau singkatnya begini, begitu Anda kemudian kita memulai, contoh ya dalam sholat, kan ini mengangkat nih, ya kan? Allahu Akbar, gitu kan? Nah ini kalau nanti kita masuk ke makna-makna, ya asrarus salat, ya terus makna-makna gerakan dan bacaan sholat, hikmahnya itu apa? Saya ambil cepat saja ya, misal, ambil gerakan pertama. Ini mengangkat ini ya. Ya, mengangkat seperti ini bukan sekedar mengangkat, tapi hikmahnya nanti menunjukkan kepasrahan, ketawakalan kepada Allah, kesiapan kita menghadap dengan sempurna, sekaligus menepikan semua yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Ya, persoalan terbesar yang mengganggu kekhusyuan itu adalah ketika orang sholat, dunia masih di bawah. Maka buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan, hadapkan diri kita sepenuhnya,
untuk membangun ketaatan kepada Allah. Angkat lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Ya Allah, aku mengikrarkan Engkau yang Maha Besar, yang Maha Agung. Ya kan? Sedangkan aku bahkan sebelum sholat, kadang-kadang membawa kebesaran dalam diriku, merasa lebih hebat di samping orang lain, merasa lebih tinggi dibandingkan dengan teman, ya, merasa lebih mulia dibandingkan dengan pasangan dan sebagainya. Lalu kita bertobat di situ. Makanya kalau pengantar awalnya sudah begini, ya, step berikutnya itu lebih khusyuk. Ketika Anda mengucapkan doa iftitah setelah takbir dengan suasana seperti ini, merasakan berbuat salah, gitu kan? Mengakui banyak kekurangan, katanya mengatakan Allah Maha Besar, tapi masih merasa besar dalam kehidupan. Sadar kita, karena sudah masuk ke hati, ada kesadaran dalam jiwa. Maka keluarlah selanjutnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kalimat taubat. Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard. Kalimat kepasrahan. Itu kalau kalimat ini diawali dengan sifat-sifat keadaan tadi, kekhusyuan yang sudah hadir, itu beda rasanya. Beda. Itulah tilawah. Nah, inilah pentingnya kita mengaji, kan? Jadi kalau sholat seperti biasa, iya betul gugur kewajiban, tidak ada masalah, sah sholatnya sepanjang rukun terpenuhi, syarat dikerjakan, rukun dan syarat terpenuhi, sah sholat, selesai. Tapi kalau kita ingin melangkah kepada hal yang baru, yang menghadirkan semua manfaat-manfaat yang dijanjikan, maka ini mesti terpenuhi. Ya, baik ya. Nah, keadaan seperti ini bagi orang yang ingin khusyuk mudah. Tapi bagi orang yang tidak ingin mendapatkan khusyuknya naik maksimal, itu terasa berat. Ya, makanya ketika Allah sampaikan sifat khusyuk ini, ketika akan dibangun sifat khusyuk, itu sholat itu ya akan terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan khusyuk. Tapi kalau sekedar hanya sholat biasa, untuk sholat saja, ini sempurna, selesai. Rukun dan syarat, tuntas. Ya, cuman kalau khusyuk ini nggak didapat, ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban pun bisa malas-malasan. Ya. Kenapa? Karena kenikmatan itu lahir dari ini. Ini yang dimaksudkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu bisa jadi berat ditunaikan kecuali bagi orang khusyuk. Terus ya. Nah, ini keadaan sampai step yang kedua. Yang ketiga terkait dengan roh, qalbu, yang tempatnya di qalbu, di nafas. Di qalbu itu kan puncak segala rasa. Ya, perasaan, tenang, gelisah, cinta, suka, duka, adanya dalam jiwa. Bawaan dari perasaan kita, dari rasa ini. Ya. Karena itu bahasa qalbu beda dengan bahasa akal. Orang kalau sudah nggak bisa diajak berdialog dengan akal, sentuh qalbunya. Sentuh qalbunya. Dan qalbu itu biasanya lebih sensitif. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu kan? Anak, pasangan, ya, kemudian juga ya diri kita dan sebagainya. Ini di qalbu, dalam jiwanya. Nah, sentuhan kepada qalbu ini bahasanya berbeda dengan bahasa akal. Apalagi dengan bahasa-bahasa fisik, tidak. Dia lain dia. Ya, kita bicara dengan ibu itu beda. Ya, ibu itu yang mengandung, memberikan ASI. Maka setiap kalimat-kalimatnya itu bukan hanya sampai ke pikiran, itu langsung ke jiwa. Wajar kiranya anak-anak itu datang ke ibu untuk konsultasi, jarang ke ayah. Ya, karena ayah itu kalau diskusi biasanya lebih banyak kepada pikiran, mematangkan akal, mematangkan cara berpikir. Makanya di Al-Quran tuh banyak sekali informasi-informasi dialog anak dengan ayah itu untuk mematangkan sifat berpikir. Ismail alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam untuk mematangkan sifat berpikir. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku sayang, aku lihat engkau dalam mimpi papa dan papa menyembelih kamu. Pendapatmu gimana? Kematangan berpikir. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam dialog dengan ayahandanya, Ya'qub alaihissalam. Ya, wahai ayahanda, ya abati, saya melihat dalam mimpi saya, ya, ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bahwa 11 gemintang, kemudian bulan dan matahari bersujud kepadaku. Bagaimana pendapat ayahanda? Dialog kematangan akal. Ya, kematangan akal. Nah, tapi kalau dengan ibu, itu kematangan emosional. Makanya ibu tuh kalau ngasih nasihat, bicara, itu menghunjamnya ke jiwa. Anak tuh larinya ke ibunya. Untuk minta pendapat, kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Itu ada rasa nggak terpisahkan. Makanya kalau anak diantar orang tua ke pesantren, itu yang baru melangkah pulang, itu yang nangis ibunya duluan. Bapak yang nenangkan, itu kan tugasnya begitu biasanya. Ya, udah kompak tuh ngantar ke pesantren, siap. Ya, 3 hari sebelum berangkat masih merasakan. 2 hari mulai ada perasaan yang berbeda.
Sehari pas mau berangkat mulai nangis. Apa-apa nanti aja ke pesantren tahun depan. Tidak, udah berangkat. Ya, dan nyampe pesantren mulai itu. Ya, pulang-pulang udah pengen nengok, padahal baru ngantar gitu. Itu biasa, itu ibu, nggak terpisahkan dalam suasana apa. Kenapa? Karena ada rahmat. Ya, dalam rasa, dalam jiwa. Nah, dalam sholat, kalau kita ingin menghadirkan puncak kehusyuan, maka ini kolbunya yang disentuh. Nah, Al-Quran sudah mengajarkan bagaimana cara menghadirkan sentuhan dalam jiwa, sehingga perasaan itu tertaut sempurna dalam sholat saja. Tidak pada yang lain. Terbawa ke situ. Itu jawabannya nanti ada di Quran, surah kedua. Ayat ke-46. Ya, kita bersabar, saya tuntaskan sekarang ya, supaya selanjutnya kita sudah mulai bisa sholat gitu. Ini kan masih mulai belum sholat ini. Ya, kita tuntaskan dulu di sini. Ya, ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang kondisi khusyuk maksimal, ya, yang paripurna, ini memberikan sentuhan ke kolbunya dulu. Di ayat ke-45-nya kan tegas disampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu rasanya mungkin berat, kecuali bagi orang khusyuk. Kalau khusyuk jadi ringan, malah nikmat sholatnya. Kadang-kadang berlama-lama dalam sholat, kan? Siapa mereka itu? Ayat 46-nya langsung menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Masya Allah. Dua hal. Alladzina, ketika menggunakan alladzina di sini memberikan kesan bahwa peluang khusyuk itu terbuka bagi semua hamba. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sangat terbuka. Ya, dan rahmat Allah dibuka untuk semua tanpa kecuali. Jadi bukan hanya seorang alim, ulama yang bisa khusyuk, tidak. Ya, yang bukan ulama pun bisa khusyuk. Yang bukan ustaz bisa khusyuk. Ya, sepanjang dia mau khusyuk, bahkan alim bisa tidak khusyuk kalau dia tidak memasuki kualifikasi ini. Maka hal yang pertama dimunculkan kata Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Membangun sifat khusyuk dalam jiwa, qalbun ya. Tadi kan fisik sudah, pikiran sudah, dalam qalbu satu. Adalah orang-orang yang mampu merasakan, ya, mampu merasakan, menyiapkan bahwa dia akan menghadap kepada Rabb-nya. Itu kan. Jadi yang pertama, merasakan. Jadi persiapan-persiapan ini yang telah dilakukan dibawa ke rasa nih. Ke rasa. Ya, jadi sudah masuk ke kolbunya, merasa nih, sudah merasa. Merasa apa? Merasakan menghadap kepada Rabb. Ya, menghadirkan suasana untuk menghadap ya kepada Allah. Ya, dan menggunakan kata Rabb. Nah, ini indah sekali kalimatnya. Saya bayangkan begini ya. Anda akan bertemu dengan orang yang Anda kagumi. Ya kan? Yang Anda sering dengar masukan, nasihat, macam-macam. Atau Anda akan bertemu dengan pimpinan yang Anda kagumi. Ya, di kantor, di kegiatan, di pekerjaan, dan sebagainya. Lalu, bagaimana persiapan Anda untuk menghadap itu? Kalau tiba-tiba ada panggilan atau undangan dan sebagainya. Beda antara persiapan biasa dengan persiapan yang dipenuhi oleh rasa. Jadi kalau rasa itu ada, rasa kagum, rasa hormat dan sebagainya, itu persiapannya akan lain. Kan lain. Ya. Saya saja kalau bertemu dengan guru gitu ya, yang kita hormati, kita kagumi, Masya Allah, saya pribadi itu menyiapkan diri itu beda. Ya, pakai pakaian tuh yang bukan hanya yang baik, tapi saya cari yang paling halal yang saya dapatkan, insya Allah halal gitu yang kita dapatkan. Tapi kita cari yang kayaknya yang perjuangannya itu paling baik, yang paling istimewa, paling bagus, dengan suasana yang baik. Kenapa? Saya mau menghadap guru saya. Jadi, pimpinan juga kalau ada di pekerjaan, institusi dan sebagainya, mau menghadap itu kan beda rasanya. Kalau ada rasa kagum, ya apalagi hormat yang kita tahu ini akan memberikan arahan dan sebagainya dari pimpinan itu, maka cara menghadapnya akan lain. Nah, ini Allah segalanya, maha segalanya. Allah maha segalanya. Dan diksi yang digunakan menggunakan kata Rabb. Rabb. Ya, Rabb. Masya Allah. Rabb ini kan puncak segala perhatian, pemberian, perawatan, dan sebagainya. Mengandung sifat rububiyah itu. Ya, mengabulkan doa. Makanya saat kita meminta kan menggunakan kata Rabb. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana zalamna anfusana.
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb yang merawat semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita memiliki perjanjian dan komitmen, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu yang digunakan kata-kata itu. Supaya memberi kesan apa? Kata Allah itu, kamu sekarang akan menghadap kepada yang selama ini merawat kamu. Ya kan? Menyehatkan kamu, menyembuhkan kamu saat sakit. Mengabulkan apa yang mau kamu minta, memenuhi hajatmu. Nah, rasakan itu. Ini rasa, bukan fikirkan. Rasakan itu. Ya, kok bisa menghadap kepada manusia yang belum tentu mengabulkan hajat walaupun telah berdandan, persiapan begitu tinggi. Sekarang kepada yang telah menunggu Anda dan memberikan waktu Anda untuk menghadap, sehari itu bisa 5 kali, yang pokok itu pun diwajibkan harus menghadap supaya dikasih solusi. Selebihnya bebas. Di luar itu silahkan kapan aja minta. Di waktu duha silahkan, di malam hari tahajud silahkan. Itu menggunakan kata Rabb. Seharusnya kalau itu diterima dengan bahasa kolbu, itu sangat menyentuh kepada jiwa. Harusnya menyentuh kepada jiwa. Ini saya menghadap kepada yang telah memberikan segalanya untuk saya. Bahkan manggilnya pun luar biasa, ditegaskan dalam iqamah kan. Ya Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan komitmen pertama rububiyah kita dalam kandungan. Ya, yang Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum syahadat ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb qalu bala syahidna. Makanya kalau orang sadar itu, merasakan dengan jiwanya sepenuhnya dan mendengar syahadu an la ilaha illallah, itu bisa dia terpaku. Ya, kayak di penutup surat An-Naba itu, begitu di akhirat semua berbaris. Ya, illa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Ya, enggak ada yang bicara, enggak ada yang semua berbaris, khusyuk, merasakan sifat itu. Nah, di dunia itu kita berlatih berbaris saf ka'annahum bunyanun marsus dan seterusnya. Ya, itu ke dalam jamaah. Itu kalau dengar itu, orang yang bisa merasakan tuh, ya Allah, kurang pengabdian nih, nuntut banyak rahmat, nuntut banyak pengabulan, nuntut banyak minta ini itu. Sementara dikasih belum disyukuri. Belum disyukuri udah minta yang lainnya. Ya, dosa saya Allah, banyak salahnya. Dan kita mendengar syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ada kerinduan pada Rasulullah SAW. Cek lagi keadaan diri kita. Hayya 'alas shalah, yuk siap salat. Hayya 'alal falah, untuk kebahagiaan kamu. Bukan untuk memberatkan kamu, untuk kesuksesan kamu. Itu kalau dihadirkan dalam jiwa kita, tunduk kita. Disentuh pertama kali, lalu ditutup dengan kalimat yang indah, wa annahum ilaihi raji'un. Balik ke Quran surah kedua ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu. Ya kan, kalau sudah dengar kata raji'un itu yang terbayang citra di benak kita itu satu titik, berpulang. Dan mereka ya pasti akan berpulang kepada Allah. Nah, ini dia. Rasakan dalam sholat itu, ya mungkin kita juga bukan sekedar menghadap, tapi menghadap untuk selamanya, berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal. Ya. Itu yang menjadikan Rasulullah SAW ya pernah memberikan isyarat kepada imam ketika berbalik sebelum menunaikan sholat, berbalik ke jamaah dulu, melihat, dan di antara kalimat isyaratnya itu kan apa? Sallu salatan muwadda'. Sallu salatul muwadda'. Ya, salatlah kalian semua. Ya, dan hadirkan rasa dalam salat ini seakan ini salat perpisahan kita. Mengapa kita mengenakan pakaian terhalal, terbaik, kan? Wudu sempurna, menghadap ke arah kiblat, memasrahkan diri bertaubat. Karena boleh jadi itu titik perpisahan kita dengan dunia yang mengantarkan kita berpulang kepada Allah, dan tidak ada keindahan terbaik, termulia yang memisahkan kita dengan dunia itu ya, kecuali di antaranya adalah saat kita terkoneksi dengan Allah dalam sujud kita itu. Masya Allah. Ya, dalam ruku kita, dalam sholat kita, itu keadaan terindah. Di antara keadaan terindah yang mengiringi kepulangan seseorang dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Jadi rasakan dalam sholat. Jadi kalau ada malas-malas dan sebagainya, rasakan ini mungkin saya meninggal saat ini. Ya. Kan azan itu kan panggilan, dipanggil. Yang panggil siapa? Allah lewat suara muadzin. Mungkin dipanggil untuk selamanya. Ya, Bapak X dipanggil Allah, dia sudah berpulang. Nah, kita ini 5 kali diingatkan, hei kamu kan nggak tahu di titik mana kamu pulang. Maka itu perbaiki keadaan jiwa.
Ya, ditakdirkan masih berjalan aja dalam sholat, ya minta solusi, minta bimbingan supaya saat pulang kapanpun siap. Qadar Allah bisa terjadi dalam sholat pun kita pulang. Kalau suasana yang dihadirkan dalam sholat, merasakan, ya itu akan beda. Taubatnya akan berbeda, istighfarnya akan lain, tasbihnya akan lain, tahmidnya akan lain. Nah, begitu kemudian dirasakan suasana itu adalah kepasrahan, ketundukan, kerendahan, kehinaan, dzillah, ketakutan yang proporsional, yang mengharapkan redha. Ketika puncak itu datang, tenanglah batin kita itu. Nah, ketenangan itu yang disebut dengan sukun, sakinah. Sakinah ini yang mengantarkan pada tumakninah. Makanya kalau orang-orang sudah awalnya itu tenang, nyaman, maka ketika dia ruku pun tenang gitu. Nggak buru-buru, baru ruku langsung naik. Tenang. Itulah tumakninah. Ketenangan yang dilahirkan dari kehusyuan dalam proses ibadah. Nah, ini pengantarnya. Ya, karena itu dianjurkan imam itu sebelum memulai sholat tuh menghadap dulu, dilihat dulu sambil iqamat. Ya, saya di Tripoli itu diajari oleh syekh-syekh kami itu ya pengajaran praktikal secara langsung. Ya, jadi ada syekh-syekh itu kalau sudah dimulai iqamat itu dia baris tuh ya, makmumnya baris, beliau jalan tuh. Ngelihat sudut kanan, sudut kiri. Kadang jalan ngelihat ya dirapikan ini, kadang-kadang dirapikan tuh kita itu. Masya Allah itu, Masya Allah. Saya belajar banyak tuh, semoga Allah rahmati ya para guru-guru itu. Ada biasanya yang sering melakukan itu ada Syekh Al-Hadi An-Nuwaisiri Ahmad itu. Khotib yang hebat, baik, ngajar akidah juga luar biasa, dan kelihatannya seperti tegas tapi sayangnya luar biasa itu. Tuh kalau bicara khutbah itu kalau bawa suasana haru jamaah bisa nangis semua tuh. Kalau semangat semua itu luar biasa. Itu kalau ngimamin tuh ya, udah khutbah ngimamin jalan tuh ngelihat dulu. Ngelihat. Itu kalau kita belum pas posisi tubuhnya itu diluruskan oleh beliau. Luruskan. Lalu kaki dilihat tuh kan. Dan setelah itu disampaikan, saya ingat betul kalimat itu. Sallu salatan muwadda'. Ya, kalau udah siap, rapi, sembaris tuh, kita tuh udah mulai merasakan kenikmatan. Ya, walaupun mungkin bacaannya seperti biasa, nggak ada lagu-lagu yang ya mungkin dapatkan seperti sekarang yang baik, terdengarnya bagus gitu ya. Itu biasa tapi terasa gitu kenikmatan dalam sholatnya itu. Kadang udah mengalir air mata, kadang nangis dan sebagainya. Terbawa suasananya. Karena di awal udah disiapkan. Ya, udah disiapkan. Nah, ini kenikmatan dalam sholat yang sangat luar biasa. Apalagi dapat suara imam yang bagus, kan? Baik dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Inilah hikmahnya iqamah. Maknanya. Dan korelasinya dengan kehusyuan. Yang membawa suasana sholat kita itu lebih bernilai, lebih berarti, dan lebih mendekatkan pada ijabah dari semua doa-doa yang kita panjatkan. Itu poinnya. Ya, jadi setelah berdiri sempurna, diatur, yang jadi imam, kemudian memberikan isyarat. Isyarat fisikalnya dengan mengatakan istau, istaqimu. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau ada satu bacaan-bacaan yang syariat tidak mewajibkan dengan pokok bahasa itu, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, artinya boleh dimaknai dengan pemaknaan isyarat yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang dipahami pada umumnya. Kalau di kita bahasa Indonesia, atau di daerah pakai bahasa daerah. Sumatera pakai bahasa Sumatera, kan? Kalimantan pakai Kalimantan, di Sunda pakai Sunda, itu tidak ada masalah. Sepanjang syariat ya tidak menetapkan kewajibannya dengan berbahasa Arab. Seperti sholat, kalau sholat tidak boleh pakai terjemahan, harus pakai bahasa yang telah ditetapkan. Bahasanya Arab, lafadznya ada, diatur semua. Karena ini bukan persoalan bahasa, ini persoalan doa. Doa yang diatur bacaan dan gerakannya. Sholat itu bukan perkara bagaimana berbahasa, bukan. Tapi doa komunikasi yang telah diatur pakemnya dan dimudahkan caranya sehingga semua orang bisa. Ya kan? Semua orang bisa. Nah, jangan katakan kok menyulitkan, kenapa orang Indonesia nggak pakai bahasa Indonesia aja. Nanti orang Arab bilang kenapa harus pakai bahasa nggak bahasa Arab saja. Semua orang bilang begitu, maka Allah hadirkan lewat petunjuk melalui pengajaran Rasulullah, dibimbing nih, kasih pakem yang begini, caranya begini, bacaannya begini, yang semua orang bisa melakukan nih. Makanya orang Indonesia bisa, orang Jepang bisa, Cina bisa, Amerika bisa, orang Arab bisa, semua bisa. Dan Masya Allah, sepanjang berusaha bisa fasih, bisa sempurna. Nah ini, siapkan, istau, istaqimu, karena ini bahasanya maknawi, menggunakan isyarat, maka boleh menggunakan bahasa kita. Bapak Ibu tolong luruskan ya safnya. Ya, luruskan, rapatkan dengan baik, rasakan, ya kita akan menghadap saat ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi ini sholat yang terakhir yang kita tunaikan. Karena itu mohon rasakan kehusyuan dalam jiwa kita. Berbalik deh, terus lihat siapa yang sholat.
supaya bisa memetakan surat apa yang dibaca sesuai dengan keadaan makmumnya. Itu yang demikian tuh nyaman. Ya, nyaman. Nah, tapi kalau adzan, iqamat, nggak boleh terjemahkan bahasa pokoknya. Quran nggak boleh. Ya walaupun ada terjemahan, dibacanya tetap pakai bahasanya apa? Bahasa Arab ya. Ya, karena itu dalam pembicaraan kita pun menyebut surat-surat itu akan terangkat kemuliaan keistimewaannya dan pengaruh dari kata-kata itu ketika disebutkan dengan bahasa aslinya. Al-Baqarah, kesannya lain. Ada getaran ke jiwa. An-Nisa, Ali Imran, An-Namal, An-Nahl. Lain. Beda kalau Anda misalnya dengan teman bicara, sedang murajaah surat apa? Sapi betina. Kamu apa? Surat semut. Lain tuh. Jadi kejiwanya nggak ada sentuhan-sentuhan tersendiri. Nah ini bahasa sholat langsung menggunakan bahasa pokok pakemnya. Adzan demikian, Quran demikian. Tapi kalau di luar pakem-pakem itu, ya yang Nabi memberikan isyarat dengan bahasanya yang maknawi sifatnya, silahkan disampaikan dengan sifat yang memahamkan. Jelas ya? Nah ini yang coba kita tuntaskan di pertemuan hari ini, sehingga kita bisa mulai ke praktek sholat. Nah inilah teman-teman kurang lebih 5-6 episode muqaddimah pengantar sholat yang saya harus memaksa diri untuk menyampaikan supaya memberikan pengantar pada suasana berbeda saat menunaikan sholat dengan pelajaran-pelajaran yang dimaksudkan itu. Ada satu gambaran-gambaran lain yang menguatkan jiwa kita sehingga hanya terpaut kepada konsentrasi sholat kita saja yang diisi konsentrasi itu dengan nilai-nilai kekhusyuan. Saya kira itu yang bisa diuraikan di kesempatan kali ini. Saya menutup sesi ini dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada semua jemaah sekalian, baik yang terhubung di Zoom, YouTube, dan semuanya. Mengawali hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Saya sekali lagi minta maaf hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang tidak tepat yang disampaikan, kata-kata yang mungkin diterima kurang bijak. Tapi sepanjang apa yang saya rasakan, semua insya Allah ditujukan untuk perbaikan. Tidak ada penekanan-penekanan tertentu untuk merendahkan atau juga hal-hal yang negatif. Semua niat-niat yang kami tujukan dirasakan sepenuhnya, dirasa untuk berusaha memperbaiki. Kalau caranya kurang tepat, mohon dimaafkan. Ya kalau tidak berkenan, mohon juga dilapangkan. Dan semua kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah yang Maha menentukan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tubna ilaika ya Allah, tubna ilaika taubatan anta ta'lamu juhdana ya arhamar rahimin fit taubati anta ta'lamu sirrana ya Allah ya arhamar rahimin wa ilaniyatina wa alaniyatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli umurina wa fi amrina wa fi kulli ashhurina wa shuhurina wa ayyamina. Barik lana fi Rajab hadha ya Allah wa barik lana fi Sya'ban alladhi ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadanina wa balighna Ramadanina ya arhamar rahimin bi rahmatika wa ridhaka ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.